Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, di sini saya Lalu Rizky Wiraputra dengan NIM G1D021027 akan mempresentasikan suatu paper yang berjudul eh, suatu pemetaan logistik pecahan dan kekesannya dari Gu Chengwu dan Dumitru Balianu. Jadi latar belakangnya seperti ini. Pemetaan logistik yang terkenal itu kan adalah UN plus 1 sama dengan lambda UN dikali 1 min UN kan, yang biasa kita sebut sebagai nonlinear dynamic system. Nah, ini di paper tersebut itu bertujuan untuk mengetahui perilaku kekewasan dari pengembangan nonlinear dynamic system yang dikembangkan ya kan, menjadi C delta UV UT sama dengan mu U dikali T plus V min 1 dikali 1 min U T plus V min 1 dengan T itu anggota NA plus 1 min V ya, dengan UA nya adalah C, V nya dari 0 sampai 1, di mana C delta AV itu adalah left capitolic delta difference ya. NA itu adalah notasi dari skala waktu tertutup, dan NA itu adalah A plus 1, A plus 2, dan seterusnya untuk A bilangan real tertentu. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Jadi jumlah fraksional itu adalah misalkan kita diberikan pemetaan U dari NA ke R ya, dan V-nya itu bilangan positif, maka jumlah fraksional dari order V didefinisikan dengan delta A min V UT sama dengan 1 per gamma V sigma T min sigma S V min T US dari S sama dengan A sampai T min V ya, dengan T itu bilangan AN A plus V, di mana A itu adalah titik permulaan atau initial point gitu ya. Sigma S itu adalah S plus 1, sedangkan TV itu adalah fungsi Fouling yang didefinisikan sebagai TV sama dengan gamma T plus 1 per gamma T plus 1 min V. Nah, kemudian ada yang namanya beda delta Kaputolek ya. Misalkan V-nya positif, V-nya bukan bilangan asli, dan UT didefinisikan pada NA. Beda delta Kaputolek didefinisikan dengan C delta AVUT, yakni delta A min M min V ya, delta MUT yang sama dengan 1 per gamma M min V sigma T min sigma SM min V min 1 delta SMUS. Nah, dari S sama dengan A sampai T min V min T min M min V. Nah, di mana T itu anggota N A plus M min V dan M itu adalah V plus 1. Nah, untuk fungsi beda fraksional delta didefinisikan sebagai C delta UV UT sama dengan FT plus V min 1 UT plus V min 1 ya. Nah, ini kemudian delta K UA sama dengan UK, M sama V plus 1 dengan K nya dari 0 sampai M min 1. Nah, menurut teorema 2.3 ini fungsi integral diskrit yang ekuivalen ya dapat diperoleh sebagai UT sama dengan U0T plus 1 per gamma V sigma T min sigma S V min 1 dikali F T V min 1 U T plus V min 1 seperti yang di atas itu ya. Dengan S itu sama dengan A plus M min V sampai T min V ya, dengan T itu anggota NA plus M. Nah, ini berdasarkan definisi 2.1 dan 2.2 yang sebelumnya. Kemudian teorema 2.3 ini ada lanjutannya ya, di mana U0T itu sebagai iterasi awal, yakni U0T sama dengan sigma T min AK per K faktorial delta KUA dengan K sama dengan 0 sampai M min 1 ya. T min AK itu
fungsi Folleng ya, seperti yang gamma per gamma tadi. Kemudian ada kemudian kita lanjut ke chaos dari peta logistik discrete. Untuk A sama dengan 0 dan V sama dengan 1, peta logistik pada slide nomor 3 itu dapat direduksi menjadi model awal ya, seperti data UN sama dengan mu UN dikali 1 min mu dikali 1 min UN dengan U0 nya sama dengan C, atau UN plus 1 sama dengan 1 plus mu kali UN min mu U kuadrat N, U0 nya juga sama dengan C. Nah itu dipecah lagi gitu ya. Kemudian dengan melakukan transformasi UN sama dengan 1 plus mu per mu Vn, nah, nanti jadinya Vn plus 1 itu sama dengan 1 plus mu dikali Vn min V kuadrat N, dengan V0 itu adalah mu per 1 plus mu U0, jelas ya. Kemudian dari teorema 2.3 didapati integral discrete ekivalen dari definisi 1, yakni UN sama dengan U0 ditambah mu per gamma V sigma gamma N min J plus V per gamma N min J plus 1 dikali UJ min 1 dikali 1 min UJ min 1 dari J sama 1 sampai N. Nah, ini merupakan contoh kasus dari peta logistik diskrete tadi ya. Asumsikan V-nya sama dengan 0,8, U0-nya adalah 0,3 dan N sama dengan 100 dengan menggunakan software MATLAB ya, dengan menggunakan beberapa nilai mu kita dapati grafik seperti ini. Gambar 1 itu merupakan solusi stabil dari peta logistik diskrete fraksional ya, dengan mu-nya adalah 1,5. Nah, ini dengan mu-nya 1,9. Lihat ada dua garis seperti itu. Dan kemudian ini adalah dengan mu sama dengan 2,5 ya, terlihat kekeosannya setelah mu-nya sama dengan 2,5. Nah, untuk bifurkasinya dengan menggunakan persamaan pada slide 10 dengan mu-nya adalah 0,005. Nah, grafik bifurkasinya dapat dilihat seperti ini ya. Ini merupakan grafik bifurkasi pada V sama dengan 0,6 ya. Nah, ini merupakan grafik bifurkasi untuk V-nya 0,2. Ini untuk V-nya sama dengan 0,01. Ini untuk V sama dengan 1. Nah, berbeda-beda ya tergantung V-nya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah artikel ini ya memperkenalkan peta logistik diskrete fraksional menggunakan beda delta dari orde pecahan ya atau fraksional ya, dibandingkan dengan orde bilangan bulat ya. Model baru ini memiliki memori diskret dan beda fraksional dengan orde V ya. Ketika V orde itu berbeda diubah pada hasil numeriknya, perilaku chaos yang baru dari peta logistik itu didapatkan gitu. Jadi bukan hanya mu-nya aja yang memengaruhi, tapi V itu juga memengaruhi dari peta logistik ya. Ini menarik untuk menunjukkan bahwa zona chaotic tidak hanya bergantung dari koefisien mu ya, tetapi juga V orde berbeda. Ketika mu-nya diubah, muncul kekeosan. Ketika V-nya diubah juga, muncul juga kekeosan. Nah, bagaimana ya kalau dua-duanya diubah sekaligus gitu ya? Mungkin muncul chaos yang sangat-sangat chaos gitu ya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.